يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Baik, kita ada pertanyaan lagi di sini. Tafadhal. Sebelum kita baca, mic-nya bisa dikirimkan. Barakallahu fiikum. Tafadhal. Ya, saya ingin tanya Pak Ustaz, apa yang kami harus lakukan bersama pasangan kami dengan anak-anak kami sehingga di dunia ini kami bersama-sama lebih-lebih di surga yang bersama kami. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau bicara bagaimana seorang ayah bersama anak-anaknya, bersama istrinya bisa masuk surga bersama keluarganya, maka yang pertama harus menyamakan visi dan misi. Apakah memang keluarga kita mau ke surga? Karena ternyata jalan ke surga itu naik dan terjal, banyak onak dan duri. Kalau ternyata siap, bismillah. Rasulullah SAW pernah mendiamkan istrinya selama 1 bulan. Nih ibu-ibu, Rasul SAW dalam rangka memperbaiki istrinya itu pernah memboikot istrinya semuanya 1 bulan. Nggak ngomong sama mereka, nggak datang ke rumah mereka. Tujuannya apa? Memperbaiki. Setelah 1 bulan kemudian turun firman Allah di surat Al-Ahzab ya, ayat 28 29 insyaallah. Bagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Katakan kepada istri-istrimu, kalau ambisi kalian dunia, kenikmatan dunia, kelezatan dunia, kemewahan dunia, kemari kalian. Aku kasih mut'ah, aku kasih harta buat kalian, lalu aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Kenapa? Udah gak sama, visi misi kita udah beda gitu. Gak bisa jalan bareng. Yang ini mau ke dunia, yang ini mau ke surga. Jalannya beda gitu. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Kalau ambisi kalian adalah Allah, Rasulnya dan kehidupan akhirat, ambisinya adalah kehidupan akhirat, maka Allah akan berikan pahala yang besar buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian. Fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Jadi langkah pertama adalah menyamakan visi dan misi. Setelah itu baru ke yang lainnya. Bagaimana memperbaiki keimanan ya, bagaimana menjaga sholat yang 5 waktu, bagaimana suami istri watawasau bil haq watawasau bis sabr. Itu insyaallah dengan cara seperti itu dapat bersama-sama ke surga Allah Azza wa Jalla. Taib ahibati fillah. Ana rasa rombongannya udah agak lengkap ini jemaah. Ana ingin menyampaikan berkaitan dengan sholat. Ana sebelum baca ini berkaitan dengan sholat musafir. Ingat ya, orang yang musafir itu punya kekhususan. Apa kekhususannya? Dia diperbolehkan untuk berbuka ketika puasa dan dia diperkenankan untuk mengqashar sholatnya yang 4 jadi 2. Itu khusus yang musafir. Adapun jama' insidental, karena kebutuhan. Orang boleh menjamak karena sakit tapi nggak boleh mengqashar. Orang boleh menjamak karena macet tapi nggak boleh qashar. Jadi jamaah yang hadir ke sini yang merasa dirinya musafir, maka dia boleh qashar dan jamak sekalian. Tapi kalau dia nggak musafir, maka dia harus sholatnya 4. Kalau mau jamak, ya lihat, kalau mungkin anak capek Ustaz, anak kepingin jamak silahkan. Tapi tidak boleh mengqashar. Bagaimana kalau kemarin ada yang mengqashar Ustaz, anak nggak tahu Ustaz, ternyata anak kemarin sholatnya 2 zuhurnya. Atau asarnya 2, isyaknya 2, padahal anak bukan musafir. Maka nanti sholat 4.
menggantikan yang kelupaan tadi. Atau yang atas dasar ketidaktahuan itu dia gantikan 4. Jadi dia qadha sholat yang nggak sempurna sebenarnya karena faktor ketidaktahuan tadi, nggak ada masalah. Tapi tetap wajib untuk menggantikannya. Seperti orang tidur dan lupa, itu wajib menggantikan. Orang tidur dan lupa, dia nggak dosa gitu loh. Tapi dia wajib menggantinya. Faham? Baik. Ana akan baca. Suami saya sudah menganggur 2 tahun karena harus tinggal di Batu. Di Batu. Di kota Batu maksudnya. Harus tinggal di Batu ini jemaah. Nah, harus tinggal di kota Batu maksudnya jemaah. Untuk tinggal di lingkungan ma'had. Nafkah dari ayah mertua dan ayah saya. Suami sudah ditawarkan pekerjaan tapi hanya mau di Batu. Suami bersikeras agar anak-anak dipindahkan sekolah di ma'had di Batu. Posisi saya dan anak-anak sekarang di Jakarta. Namun ma'had di sana hanya fokus di tahfidz Quran. Tidak ada ijazah apapun. Sekarang saya ditalak 2. Harus bagaimana Ustaz? Taib, ahibati fillah. Yang pertama, seorang istri itu wajib taat dan patuh kepada suaminya. Selama perintah suaminya tidak bertentangan dengan perintah Allah. Selama perintah suaminya tidak berseberangan dengan fitrah dia sebagai seorang wanita, maka dia wajib taat kepada suaminya. Seperti di sini ketika suaminya minta anak-anaknya pindah di sana, seharusnya itu pindahlah, bismillah. Yang dilakukan suami juga bukan satu kemaksiatan. Kalau bicara Ustaz, anak-anak sekolah di sana tahfidz Quran nggak dapat ijazah, ya nanti diusahakan ijazah itu bisa dengan PKBM ya, dengan kejar paket, insya Allah masih bisa dilakukan itu. Cuma kalau masalahnya suami ini tidak memberikan nafkah, berarti suami tidak melaksanakan kewajibannya. Kalau ternyata dia kasih nafkah Ustaz, tapi ya disebutkan dari mertua, dari siapa, bebas dia mas. Seorang laki-laki itu dapat hadiah, dapat bantuan, kemudian dia berikan kepada istrinya, jatuhnya ketika diberikan kepada istri jadi nafkah buat istrinya. Selama cara dia mendapatkannya adalah halal. Namun sekarang ini kan sudah ditalak 2, artinya tinggal 1 lagi. Ana rasa kalau anti melihat di diri suami masih banyak kebaikan, kita tuh jangan fokus melihat kepada keburukan. Kalau masih ada kebaikan di diri suami dan juga itu dapat menjadi kebaikan buat anak-anaknya, ana rasa anti rujuk sama suami kalau suami mau dan pindah ke Batu. Bicara bagaimana Ustaz, dia belum punya pekerjaan ini dan itu urusan suami. Karena itu tanggung jawab dia sebagai seorang bapak buat anak-anaknya dan sebagai seorang suami buat istrinya. Itu mungkin jadi solusi buat yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan ingin bertanya. Apa saja saran yang terbaik bagi wanita jika suami izin ingin menikah lagi? Apa sarannya? Bagaimana peran sebagai istri dan ibu yang menjelaskan kepada anak jika ayahnya sudah menikah lagi? Apakah boleh jika suami menikah lagi, istri tidak terlalu saling mengenal dengan istri lainnya? Masya Allah jemaah. Ana lihat ke belakang ini banyak perempuan-perempuan yang semakin faham tentang agamanya, semakin mengerti tentang tujuan hidupnya, sehingga tidak menjadikan nikah lagi ini sebuah hal yang tabu. Dulu orang menikah lagi itu biasa di masyarakat. Tapi kemudian datang fase dianggap menikah lagi itu perselingkuhan.
istri kedua itu pelakor. Ada pandangan seperti itu. Padahal dalam agama kita nggak seperti itu. Baik, apa saja saran yang terbaik? Maka Ana lihat, ya nanti sampaikan kepada suami kalau memang dia sudah punya kesiapan untuk melakukan itu dan dia yakin mampu berlaku adil dan dia mampu secara finansial untuk menghidupi dua orang dan dia punya kemampuan untuk memanage konflik yang mungkin terjadi, ya tafadhol. Tapi kalau dilihat di diri suami umpamanya dia, Ustaz, nafkah Ana masih membantu dia, berarti dia belum punya kesiapan untuk itu sebenarnya. Kemudian kalau bicara anak, di sini tugas seorang ibu menjelaskan bahwa di dalam agama kita seorang bapak itu punya istri lebih dari satu itu nggak masalah, nak. Nabi istrinya banyak, Abu Bakar istrinya banyak, Umar juga seperti itu, Utsman seperti itu. Jadi nggak ada masalah, dan sampaikan tujuan pernikahan itu apa dan bikin anak ini berbakti sama bapaknya dan jangan sampai membuat anak itu benci sama bapaknya. Ada kejadian di sebuah tempat, seorang bapak dipukul sama anak-anaknya karena ketahuan sama anaknya bapaknya kawin lagi. Kok bisa seperti itu? Ibunya. Ada lagi kejadian seorang bapak ditemukan tewas di sebuah rumah kosong. Bukan rumah kosong, rumah baru. Yang baru akan belum selesai. Ternyata yang membunuh adalah anak dan ibunya. Karena si bapak punya istri lain. Hati-hati bapak-bapak. Artinya perlu mengkondisikan rumah. Artinya tadi ada anak yang berbahaya, anak ini. Bapaknya kawin lagi bisa jadi dia durhaka sama bapaknya. Ya itu kesalahan dia. Cuma kan bapak punya kewajiban mendidik anaknya, memahamkan kepada anaknya. Tadi istrinya, bagaimana seorang suami yang hendak menikah lagi berusaha untuk membahagiakan istri pertamanya, ya. Ada kejadian jamaah baru saja ini, ada kerabat nikah lagi, ribut ini jamaah, ribut ya. Ada satu orang mau melabrak, ini orang lain mau melabrak, dia datang ke rumah orang itu, dilihat kedua istrinya ini rukun, ngobrol, nggak ada masalah. Ya Allah, kata dia, ternyata yang dalam bayangan anak itu bencana, ternyata nggak bencana. Jadi terkadang wanita ini terbawa emosi aja, kecemburuan yang berlebihan, seakan-akan yang terjadi itu satu musibah yang sangat parah buat dia. Jadi mungkin itu yang perlu dilakukan. Dan kalau dikatakan istri pertama tidak terlalu saling mengenal dengan istri lain, nggak apa-apa, nggak harus dia kenal dengan istri keduanya. Kita tahu istri-istri Nabi itu ada dua kubu jemaah. Ada yang saling mengenal, ada yang baik gitu, ada yang nggak mau. Mereka itu ya ribut, ya ada keributan di antara mereka itu biasa. Tapi Nabi juga tidak memaksa mereka ya agar mereka bisa duduk bersama, tapi Nabi berusaha untuk menyelesaikan konflik. Dan pernah terjadi konflik itu di depan Nabi sendiri, saudara. Di depan Nabi. Bagaimana Zainab bintu Jahsy datang bukan melabrak ya. Dia itu menuntut haknya. Kemudian dia menyalahkan Aisyah di depan Nabi SAW. Dua orang ini ribut ya, ribut, Nabi diem aja. Ketika Zainab sudah terlalu banyak, Aisyah dikasih izin sama Nabi untuk membantah. Dibantah sama Aisyah. Akhirnya diem Zainab. Setelah itu Nabi mengatakan, ini anaknya Abu Bakar ini. Jadi Masya Allah, katanya, ada hal-hal yang memang perlu dipersiapkan oleh para suami. Jadi intinya kalau ada seorang istri yang anak nggak pengen terlalu dekat sama istrinya suami, ya udahlah, suami punya istri di sana, anak tahu, tapi kalau sudah suruh kumpul ini anak kayaknya kurang siap, nggak ada masalah. Jadi seorang suami pun harus menerima hal yang ada ya. Kalau dia bisa orang itu kumpul, alhamdulillah. Nggak bisa, maunya sendiri-sendiri, ya sudah, dia penuhi hak mereka. Barakallahu fikum. Bagaimana menyikapi suami yang sering berselingkuh? Apa kita boleh meminta cerai? Ya boleh lah. Jangan sering selingkuh. Sekali selingkuh boleh juga cerai. Selingkuh ya.
Artinya selingkuh ini berzina, bukan nikah lagi. Jadi kalau suami berselingkuh, seorang istri berusaha untuk memperbaiki. Kalau dilihat suami ana sebenarnya orang baik Ustadz, dia sholatnya alhamdulillah dijaga, Masya Allah. Kita waktunya sampai jam berapa? Hah? 14.45, tinggal 5 menit lagi ya. Nah, Taib, sampai mana barusan jemaah? Oh, pertanyaan selingkuh ya. Artinya tadi, apabila seorang istri melihat suaminya baik, tapi dia terjebak dalam perselingkuhan itu karena lingkungan, maka bagaimana sang istri memperbaiki suaminya? Dengan cara pertama, dia melayani suaminya secara maksimal. Yang kedua, bagaimana mengajak suaminya untuk belajar lagi, untuk menguatkan keimanan. Bagaimana kalau memang perlu suaminya hijrah dari tempat itu. Sampaikan bang, kalau abang tetap kerja di tempat itu kayaknya tetap nggak benar gitu. Kalau memang kita ingin melanjutkan rumah tangga ini, ana minta abang keluar dari tempat itu. Kita cari tempat yang lain, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau ternyata suami setelah diperbaiki nggak baik-baik, maka istri punya hak untuk menggugat cerai suaminya. Barakallahu fikum. Bagaimana hukum dalam Islam bagi pasangan yang sudah berpisah dengan anak yang dibawa pihak istri, tapi sang anak tidak mengetahui siapa ayahnya? Istri tidak ingin mengenalkan ayahnya karena karakter sang ayah yang buruk. Jamaah rahimakumullah. Ada dua orang, suami istri, berantem terus. Akhirnya sang istri gugat cerai atau sang suami menceraikan istrinya. Subhanallah, sang suami menikah lagi, rumah tangganya adem ayem. Sang istri nikah lagi, rumah tangganya adem ayem juga. Kemudian sang istri mengatakan, oh dulu mantan suamiku seperti ini seperti itu. Buktinya, kenapa suamimu bisa nikah dengan wanita lain baik-baik? Berarti kan ada ketidakcocokan aja sebenarnya. Suami juga mengatakan, waduh mantan istri ana Ustaz, gak nurut, gak ini itu macam. Ternyata dia menikah baik-baik pernikahannya. Berarti memang takdirnya harus berpisah. Bagaimana dengan pertanyaan ini? Ingat ibu, anak itu punya bapak. Dia harus tahu dengan bapaknya. Dia punya kewajiban berbakti kepada bapaknya. Walaupun bapaknya itu orang kafir, dia wajib berbakti gitu. Dan manusia itu bisa berubah gitu. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu begitu jahatnya kepada kaum muslimin, sampai umat Islam itu ada sebagian yang putus asa, nggak mungkin Umar ini masuk Islam, orang kayak gitu. Ternyata dia masuk Islam dan jadi orang nomor 2 setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya tumbuhkan di diri sendiri optimisme bahwasanya mantan suami, bapaknya anak ini bisa jadi orang baik dan lebih baik lagi. Tinggal bagaimana kita menanamkan di diri anak kita keimanan kepada Allah, sehingga kalau dia tahu bapakmu ini nak kurang baik, kalau memang kurang baik, ibu harap engkau bisa memberikan nasihat kepada bapakmu. Bukan engkau jangan pernah ketemu bapakmu, bukan. Tapi diarahkan anak ini bagaimana bisa memperbaiki bapaknya. Kalau dikatakan nak bapakmu itu murtad, sampaikan murtad bapakmu. Kalau memang bapaknya murtad, bagaimana anak ini mungkin dia bisa mendakwain orang tuanya. Terus ada satu hal yang terkadang terjadi di masyarakat. Anak yang mengatakan, Ustadz, bapak anak ini nggak pernah berjasa Ustadz, nggak pernah berbuat baik. Anak kecil, ibu anak diceraikan, dia merantau, nggak pernah tahu. Ketika anak sukses, bapak anak datang sama anak. Apakah anak wajib berbakti sama dia? Wajib berbakti. Lu siapa yang nyuruh berbakti? Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Apa kebaikan ayah? Engkau itu
sampai kapanpun adalah anak bapakmu gitu loh. Tanpa ada bapakmu nggak ada dirimu. Kemudian kadang-kala tadi disebutkan ibunya karakter sang ayah buruk, iya. Tapi tentunya sang ayah punya kebaikan yang menyebabkan ibu ini mau dinikahi sama dia. Kenapa engkau mau dinikahi sama dia? Menunjukkan ada kebaikan di diri dia. Hanya saja mungkin keburukannya lebih banyak. Ya udahlah, kalau memang harus berpisah, berpisah. Tapi jangan sampai memutuskan silaturahim. Taib, yang terakhir, bagaimana hukumnya anak perempuan yang akan menikah dengan wali ayahnya, tapi anak perempuan tersebut tidak tahu hasil dari luar nikah. Orang tua tidak mau menginfokan ke anaknya karena takut sang anak sedih. Ahibati fillah, orang yang berzina dia akan membawa beban zina itu. Maka dia benar-benar harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau berkaitan dengan anak hasil zina, ada dua pendapat ulama. Yang pertama berkaitan dengan seorang ayah yang yakin bahwasanya anaknya ini adalah anaknya dia. Yakin itu perempuan gak pernah zina sama orang lain, tapi hanya berzina dengan dia. Dan dia yakin bahwasanya anaknya yang lahir itu adalah hasil air mani dia, bukan orang lain. Apakah boleh dia menisbatkan anak itu kepada dirinya? Jumhur ulama berpendapat gak bisa. Tetap anak itu dinisbatkan kepada ibunya. Yang menjadi wali adalah wali hakim. Tapi pendapat yang kedua, pendapat ini juga diikuti oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya apabila dia yakin itu anaknya dan dia mau menisbatkan kepada dirinya, dan perempuan ini bukan pelacur ya, bukan, memang perempuan itu ya mungkin tadi pacarnya dia, nggak ada orang lain yang menyentuh dia, dan dia hendak mengaku itu sebagai anaknya, diperbolehkan menurut pendapat kecil sebagian ulama kecil seperti itu. Sehingga kalau pendapat yang kedua ini ya sudah, itu seperti anaknya, sehingga dia menikahkan dengan nama dirinya. Namun pendapat ini lemah sebenarnya. Karena yang namanya anak di luar nikah ya tetap hasil zina. Anak itu anak zina, nasabnya seperti sabda Nabi SAW, al-waladu lil firash. Anak itu ikut pemilik ranjang. Ini ceritanya dulu perempuan ini budak umpamanya ya. Budak ini miliknya, anak punya budak perempuan. Tahu-tahu ada yang menzinain budaknya anak, sampai punya anak. Anak itu dinisbatkan kepada pemilik ranjang, dinisbatkan kepada anak gitu. Karena anak yang punya ranjang tersebut. Oleh karena itu pendapat ulama, jumhur ulama berpendapat tetap anak itu tidak dapat dinisbatkan kepada ayah biologisnya, tapi dinisbatkan kepada ibunya. Pernikahannya biar pakai wali nanti, supaya menutupin aib tersebut, ngomong sama anaknya, nak, bapak nggak bisa nikahkan engkau, nak, bapak takut gugup ini itu, nanti wali hakim yang akan nikahkan kau, bapak sudah serahkan kepada itu. Jadi itu mungkin supaya anaknya tidak bersedih, tetap yang menikahkan adalah hakim, bukan bapaknya, untuk menghindari perselisihan yang terjadi di antara para ulama. Karena kalau ikut pendapat yang pertama maka nggak sah nikahnya, karena walinya bukan dia sebenarnya gitu loh. Tapi kalau sudah diberikan kepada hakim, selesai gitu, aman sudah, anak itu menikah sah dengan wali hakim. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang lainnya mungkin kita lanjutkan di malam hari nanti jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana serahkan ke moderator Ustaz Rahmat.